Halo, assalamualaikum abang-abang semua. Selamat siang ya. Selamat siang abang-abang. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan sedikit edukasi dan menjaga psikologi trading maupun money management ya dalam melakukan trading di binary option ya. Baik itu di Binomo, Limtrade atau platform lainnya ya. Ingat ya, binary option itu sangat kejam ya abang-abang. Jadi kalau kita saat itu loss sekali, kita udah kena mental ya. Jadinya mau kompensasi OP-nya terus-terus mengejar apa yang sudah loss tadi ya. Jadi untuk trading itu baik itu binary option maupun forex, itu yang kita harus kendalikan terutama adalah kesabaran ya. Kesabaran dalam melakukan open posisi. Oke, tanpa basa-basi ya, saya akan memberikan tips terutama untuk abang-abang yang ada di grup ya. Oke, saya langsung saja abang-abang ya, langsung saja. Kira bagaimana caranya kita bisa profit konsisten. Itu tergantung daripada sikap dan rasa syukur kita itu sendiri ya. Kalau jika kita ingin konsisten, kita harus bersyukur ya, berapapun profit kita saat itu kita harus syukuri. Jangan kita udah dikasih profit dalam sehari 3 kali, nah malah kita ketagihan. Jangan bang, itu udah namanya tamak ya. Saya aja dalam sehari itu cukup dua kali open posisi. Jika udah untung 25.000 atau 20.000 aja itu udah lumayan ya, udah lumayan, alhamdulillah. Karena trading ini tidak gampang. Yang menguasai trading itu adalah emosi kita sendiri ya. Jika kita tidak sabar untuk open posisi, jika kita tidak mensyukuri berapa yang kita dapat saat itu, ketika kita mengalami loss sekali, maka hal yang kita kejar adalah saat itu juga kita harus profit. Saat itu juga apa yang udah loss tadi kita harus dapat kembali ya. Sifat-sifat yang seperti itu kita harus kita jauhi ya. Artinya dalam trading itu kita tidak mesti berharap kaya. Jika hanya untuk mendapatkan profit satu bungkus rokok itu udah lumayan ya. Kan rokok sekarang beda-beda harganya, ada yang 20 ribuan, ada yang udah 30 ribuan. Nah, kalau saya itu nyarinya cukup nyari uang pokok aja. Sehari dapat 20 ribu, seminggu udah 100 ribu, ya udah. Berarti rezeki kitanya sebatas itu ya. Artinya ada rezeki lain yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Toh kalau memang kita masih saja mengalami loss, itu yang salah bukan market ya, tapi yang salah ada pada diri kita sendiri. Nah, awal kehancuran daripada manusia itu sendiri adalah rasa ingin memiliki. Oke, nah, mohon maaf abang-abang ya, saya bukan menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman aja. Oke, ini saya sudah berapa hari kemarin itu tidak sempat kirim-kirim lagi beberapa share analisa di grup karena masih sibuk dengan acara keluarga ya. Terus kemarin saya itu coba analisis teknikal di market Binomo, itu saya lihat udah ada beberapa perubahan lagi ya. Ketika ada konfirmasi itu sudah dibatalkan lagi. Nah, itu pernah saya diingatkan oleh
guru saya, banyak yang tidak percaya sama saya, Nah, dalam sehari itu kita hanya dikasih profit 10 kali bang ya. Kita hanya dikasih profit 10 kali. Karena ini kita bicara tentang binary option. Kita hanya dikasih profit 10 kali. Apakah 10 kali itu berturut-turut? Bisa saja kita 5 kali berturut-turut profit, malah kita ketagihan. Di open posisi ke-6, ke-7, ke-8, nah kita itu udah loss. Nah yang susahnya pada diri kita sendiri, ketika kita mengalami loss 1-3 kali, itu pikiran kita udah buyar ya, udah hilang analisa kita. Yang ada hanyalah tebak-tebakan. Jadi saran saya apabila udah loss sekali aja udah loss, kita analisa kembali dengan open posisi kedua. Jika open posisi kedua itu masih saja loss, berarti kita belum mendapat rezeki pada saat itu. Ya udah, market saat itu kita harus tinggalkan. Kita stabilkan dulu emosi kita stabilkan dulu pikiran kita, lalu kita balik lagi pada sesi berikutnya. Jangan kita loss pada saat itu, udah 2 kali loss malah kita ketagihan bermain, maunya loss yang 1 kali dan yang kedua itu kita harus ngejar itu yang loss tadi. Itu salah bang, salah. Saya pernah seperti itu. Dengan adanya perubahan sikap kita sendiri, dengan adanya rasa bersyukur, itu kita insya Allah akan profit secara konsisten. Nah itu kemarin saya mencoba analisa di market OTC ya. Itu susahnya OTC, apalagi kripto seperti ini. Siapa yang buat market ini ya? Tentu broker itu sendiri. Makanya kita harus pintar-pintar cari momen. Ketika momen itu tidak dapat, ya udah, kita jangan memaksakan open posisi kita, karena kita memperdagangkan uang kita sendiri. Jangan mau kita nyumbang uang ke broker itu sendiri. Oke ya, kita langsung aja ke market, kita langsung aja ke analisa. Bagaimana cara kita open posisi dengan menentukan arah harga ya. Artinya kita cari open posisi yang tepat ya. Ini saran saya, jika udah profit dalam sesi pertama, misalnya kita profit 1 kali, ya udah 1 kali aja. Jangan dipaksakan. Misalnya kita mau open posisi kedua, kita udah tidak percaya diri lagi, ya udah, jangan paksakan saat itu. Kita bisa balik sore atau malam ya. Oke ya. Oke. Kita akan analisis di market ini. Hal yang pertama kita lakukan itu kita lihat dulu di time frame yang lebih besar. Kita lihat tren apa yang sedang terjadi. Ini ya di TF 1 jam ya. Nah, di TF 1 jam ini sedang ada kenaikan ya. Di TF 1 jam ini sedang ada kenaikan, tapi kenaikan di TF 1 jam ini itu udah mulai lemah. Nah, lemahnya di mana, Bang? Nih. Ini lemah. Ini namanya candle spinning top, tergantung daripada konfirmasinya sendiri. Ini kan spinning top ini. Ini konfirmasinya adalah candle kenaikan, makanya di sini naik tapi lemah. Berarti dalam 1 jam ke depan itu kita cari open posisi, baiknya mengikuti arah tren. Nah, karena ini tren naik, meskipun di sini ada beberapa candle yang lemah untuk naik, kita harus ikuti tren naik. Jadi kita cari informasi searah dan konfirmasi yang searah. Ya kan, TF 1 jam kan dia naik ini.
Tapi kita tidak bisa lama-lama. Alasannya kenapa bang? Karena di sini udah ada candle pelemahan untuk naik ya. Artinya kita cari momen aja 1 atau 2 kali open posisi ya. Jika kita dapat open posisi naik, jika kita sempat open posisi naik, kita naik. Jika tidak sempat untuk melakukan open posisi naik, ya udah jangan dipaksakan. Itu aja. Jadi trading itu tergantung mood kita sendiri ya. Nah, di sini kan lemah naik. Ini spinning top ini. Ini kalau di TF 5 menit itu kita tunggu dulu 5 menit kemudian apa konfirmasinya. Tapi ini berhubung di 1 jam. Berarti ada peluang kita untuk open posisi untuk naik. Itu kita cari peluang 1 atau 2 kali. Jika 1-2 kali kita profit, sebaiknya kita stop aja. Karena di sini ada candle-candle pelemahan untuk naik ya. Oke. Kita analisa di time frame 30 menit ya, 30 menit. Nah, di 30 menit terkonfirmasi ya. Candle spinning top di sini terkonfirmasi untuk naik ini. Tetapi kenaikan ini tidak akan jauh. Kenaikan ini artinya akan terjadi tapi tidak akan jauh. Karena dilihat dari segala body, dilihat dari segala kekuatannya itu lemah untuk naik. Tetapi jika untuk sumbu arahnya untuk naik ya. Itu di time frame 30 menit. Kita tengok di 15 menit. Nah, cara menentukan open posisi dengan baik dan benar seperti ini. Sebelum kita melakukan open posisi, kita analisis market dulu. Kalau di TF 15 menit ini terjadi tren sideways ya, Ini sideways. Di TF 5 menit, nah ini kan udah ada beberapa penolakan untuk naik 2 candle ini. Ini rejeksi ya, rejeksi penolakan untuk naik dikonfirmasi oleh penurunan. Tapi kita harus hati-hati. Kalaupun kita open posisi turun, kita cari momen minimal 1 atau 2 kali open posisi. Jika udah profit dalam 1 atau 2 kali open posisi, kita sudah profit, sebaiknya kita cepat-cepat keluar dari market itu sendiri. Nggak usah dipaksakan lagi bang ya. Oke, kita ke time frame 1 menit. Di 1 menit ini terjadi. Ini kalau di PC ini bagus ya abang-abang. Di PC ini bagus, di komputer atau di laptop. Sini sideways ya. Ini market sideways sebenarnya ini. Tapi kita lihat di sini yang mendominasi adalah candle bearish ya. Ini akan ada perubahan penurunan. Kita coba menggunakan itu ya. Kita coba menggunakan rata-rata pergerakan periode 5 SMA 5 itu dengan warna putih. Kemudian untuk rata-rata pergerakan berikutnya itu SMA 22 dengan warna merah. Nah, benar ya. Berarti tren ini akan didominasi oleh candle bearish ya, maaf ya, candle merah ya. Kita lihat MACD-nya itu kita menggunakan standar ya. Nah, indikator ini hanya sebagai pendukung ya, bukan sebagai pedoman. Nah, kira-kira di sini kita bisa open posisi tidak? Nah, menurut saya bisa ya. Ini kita ambil 2 menit.
Nah, kita ambil 2 menit karena ini candle konfirmasinya adalah candle pelemahan daripada seller ya. Pelemahan daripada seller ini. Ini kan candle lemah. Tapi dia mengkonfirmasi bahwa penurunan, informasi penurunan dari 2 candle ini itu akan terjadi. Ini candle rejection ya, dikonfirmasi oleh candle bearish ya. Candle bearish berarti perintahnya untuk turun. Makanya saya ambil 2 menit, jangan sampai dia koreksi di sini. Dia membuat candle, misalnya dia buat candle doji. Nah, insya Allah di candle berikutnya itu akan ada candle bearish ya. Oke, ini konfirmasi daripada candle pelemahan si bearish adalah penutupan harga ya, karena di bawahnya botak. Ini botak. Bahaya ya. Itu candle botak itu saya paling suka apabila ada tren naik. Apabila ada tren naik atau tren turun ada candle bullish. Candle botak ekor panjang. Nah, ini hammer ya. Ini hammer. Itu dorongannya kuat ke atas. Oke. Semoga ini profit ya. Oke, alhamdulillah ya. Ini yang saya khawatirkan. Saya ambil sengaja 2 menit karena analisa saya dia akan terjadi satu candle itu doji ya. Ternyata terjadi candle bearish yang berisi kecil. Nah, dikonfirmasi oleh atau ditolak oleh candle doji. Padahal sesuai analisa saya di sini akan terjadi doji dulu. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini bearishnya candle merah ini lemah untuk turun. Alhamdulillah kita profit selama 2 menit. Nah, kira-kira cara analisanya seperti apa Bang kalau untuk bearish menguasai tren itu sendiri? Nah, saya melihat ini kan trennya memang naik ya. Tapi kekuatan daripada si bearish itu udah nampak di sini. Ya. Dari sini dia udah nampak sebenarnya. Udah hadir 3 candlestick bearish ya. Tapi candlenya lemah. Makanya di sini terjadi kenaikan. Nah, terjadi kenaikan itu dibatalkan lagi oleh candle bearish ini, doji ya. Batal untuk naik. Kalau doji di bearish itu yang kita analisa adalah sumbunya, berarti dia adalah turun ya. Dikonfirmasi oleh candle hanging man. Ini candle hanging man. Ini candle hanging man. Konfirmasinya adalah turun. Makanya di sini terjadi penurunan. Oke, tadi kita open posisi yang pertama, alhamdulillah profit. Jadi untuk open posisi santai aja, nggak usah terpengaruh di sini kita harus begini, nggak usah. Kita cari momen yang penting-penting aja. Ini candlestick kenaikan tapi lemah. Lemahnya di mana? Arahnya lemah, sumbunya pendek. Makanya dikonfirmasi oleh candle penurunan. Di sini terjadi penurunan bearish. Kita lihat di time frame 5 menit. Nah, terbukti di sini dia menyentuh garis MA22 ya. Nih. Jadi indikator itu sebagai pendukung adalah resisten dan support atau support dan resisten.
Jika candle MA yang berwarna merah adalah sebagai support, sedangkan MA warna putih itu sebagai resisten. Makanya di sini terjadi kenaikan. Nih, dia menyentuh daerah area support. Nah, karena kita udah lihat di time frame 1 jam, itu dia memang naik tapi lemah. Artinya dalam 1 jam ke depan itu kita bisa mendapat atau bisa cari peluang untuk open posisi buy. Kenapa seperti itu, Bang? Karena di sini di 1 jam itu udah ada support baru, meskipun candlenya adalah candle pelemahan. Ini kan support, ini support, ini naik ya. Candle merah ini naik. Artinya dalam 1 jam ke depan itu kita bisa cari peluang 1-2 kali aja untuk open posisi buy ya. Kita lihat apakah di sini kita bisa open posisi buy, Bang. Menurut saya jangan dulu, tahan dulu, karena dia berada di area resisten ya, area resisten yang sejajar. Ini kan resisten sejajar ini. Makanya di sini turun. Masa kita buy? Jangan dulu, Bang. Nah, apakah di sini kita bisa open posisi buy? Ini adalah candle hammer ya, betul ini candle hammer, tapi ini adalah candle pelemahan untuk naik. Lihat dari bodinya kecil ya. Maaf ya, mungkin video ini agak kepanjangan sedikit, tapi tidak apa-apa. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Artinya saya kasih ilmu, insya Allah ilmu ini berkah, bisa diterapkan oleh abang-abang, alhamdulillah. Apabila tidak bisa diterapkan, ya udah kembalikan aja ke saya sendiri. Oke, Bang ya, kita sekali lagi open posisi, cari open posisi yang baik dan benar. Di sini konfirmasi daripada support ini support kan semakin naik ini. Berarti kita ada kesempatan open posisi naik, cari satu peluang. Sebaiknya jangan open posisi jika menemukan candle-candle seimbang ya. Ini kan seimbang. Seimbang itu sama dengan doji. Entah dia naik atau turun. Kita tunggu konfirmasi ini, Bang. Sabar aja dulu. Oke. Kita ambil 2 menit buy ya. Kita ambil 2 menit buy. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya ambil buy di situ. Akan saya jelaskan setelah candle ini selesai ya. Nah, jika ini profit berarti kita sudah mendapat 3 kali open posisi. Alhamdulillah profit.
14.000 jadi 25.480. Artinya kita udah untung 11.480 dikali 3. 11 kali 3 kan 33. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Artinya kita udah mendapat 34.000 lebih. Dalam sesi pertama kita sudah mendapat 34.000 lebih. Oke. Saya akan jelaskan ya, kenapa saya ambil open positif apa Pak, ini loss ya, memang loss ya. Di situ karena di sini pasti akan terjadi kenaikan. Sebenarnya di sini akan naik, tapi dijawabnya di sini. Nah, saya ambilnya tadi 2 menit. Ini hijau ini. Loh, kalau saya kompensasi mungkin dapat ya. Harusnya mesti hadir candlestick hijau dulu satu di sini. Ntar ya Bang ya, semoga ini profit karena saya yakin mestinya dia hadir candlestick hijau di situ. Nah, alhamdulillah kita profit. Berarti kita masih ada minus, katakanlah minus 2 ya. Minus 2 kali profit. 2 kali loss. Saya yakin dia akan terjadi satu candlestick hijau lagi sebenarnya di sini. Wajib dia hijau di sini. Kenapa dia wajib hijau? Karena di sini berada di area support. Ini area support. Garis MA merah ini adalah area support. Makanya dia wajib untuk ada kenaikan. Ini kan juga support. Ini kan. Nah, ini kan terjadi kenaikan secara singkat. Kenaikan ini terjadi karena didukung oleh adanya support. Makanya tadi saya ambil 2 menit di situ buy. Tapi ternyata kita loss di sini. Dan terbukti di sini lemah untuk turun. Lihat sumbunya, artinya akan ada indikasi kenaikan, tapi kenaikannya tidak terlalu jauh. Makanya di sini hadir candle hijau yang lemah untuk naik. Oke ya. Kemudian memang ya garis MA ini hanyalah sebagai faktor pendukung ya, sebagai alat bantu. Karena MA nungging, mau nungging, dia mau turun, itu terjadi karena adanya bentuk-bentuk daripada candlestick itu sendiri. Ya. Bentuk daripada candlestick itu sendiri. Oke, kita masih minus 2 ya, kita masih minus 2. Jika itu kita tidak bisa kejar ya udah, nggak usah paksa. Kita analisa di time frame 5 menit ya. Ini candle lemah untuk naik.
Oke, di sini kita sell ya. 3 kali aja. Oke, untuk kita meminimalisir kekalahan yang 2 tadi, saya akan jelaskan kenapa saya open posisi sell selama 2 menit ya. Yang pertama, ini garis MA 5 warna putih itu sudah menyilang garis MA 22 ya. Itu untuk MA. Kemudian di MACD juga sudah terbentuk silang ya. Garis putih MA5 putih ini udah nembus area MA22 yang berwarna merah. Makanya saya open posisi sell selama 2 menit. Ini kan konfirmasinya adalah turun. Artinya udah sinkron ya. Udah valid ya, udah valid informasi daripada penurunan. Artinya di garis MA ini udah menyilang. Udah ada persilangan ya. Di sini juga udah ada persilangan. Kemudian ini juga sudah terkonfirmasi akan ada penurunan. Tadi kalau kita ambil 1 menit itu kita udah profit juga ya. Oh ternyata kita profit ya. Tapi profitnya nggak gede, tapi setidaknya kita tidak kalah. Nah, apakah di sini kita bisa open posisi buy atau sell bang? Nah, sebenarnya di sini sell ya. Karena konfirmasi daripada candle ini lemah untuk naik, memang dorongannya ke atas. Tapi sifatnya adalah penurunan. Ini turun ini. Sabar ya, sabar. Selesaikan yang ini, kita open posisi lagi 1 kali. Habis ini saya akhiri ya. Ya, habis ini kita sell ya. Kok buy? Aduh. Sell ya, maaf ya. Tadi yang satu nggak sengaja itu. Oke, cukup ya. Cukup. Semoga ini profit ya abang-abang. Semoga ini profit. Itu kita tutup marketnya. Target profitnya di mana bang? Di sini. Area ini take profit kita. Tiga, 2, 1. Alhamdulillah kita profit abang-abang. Oke. Kenapa saya open posisi sell lagi di situ? Karena udah terjadi resisten pendukung ya. Resisten pendukung ini ya. Udah terjadi resisten. Di sini ada resisten, di sini ada resisten, di sini ada resisten. Berarti di periode ini terindikasi itu adanya market FTT atau follow the trend ya. Karena resisten ini udah lebih dari 1, 2, 3, 4. Makanya saya berani open posisi lagi situ. Oke, cukup abang-abang ya. Apabila ada yang tidak jelas, saya mohon maaf. Saya hanya memberikan beberapa tips pengalaman saya untuk bisa abang-abang pelajari. Semoga edukasi ini bermanfaat. Ya.
Pesan saya, jaga kesehatan, jaga psikologi trading, jaga emosi. Apabila loss 1 kali atau 2 kali sebaiknya tutup market ya. Oke, saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan semoga kita profit konsisten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.